Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Adriansyah Prawira Harja, NIM 14425000003. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah tahap pertama proyek perencanaan Villa View Pegunungan, yaitu pengumpulan data tapak. Nah, ketika kita sudah masuk Google Map, cara mencari titik koordinat yaitu mengklik suatu objek atau titik lokasi perencanaan. Kemudian di situ nanti akan langsung menunjukkan tampilan koordinat geografis pada lokasi tersebut. Lalu tahap selanjutnya yaitu memasukkan mode 360 derajat. Pada saat kita mengklik suatu objek titik suatu wilayah akan memunculkan tampilan untuk beralih ke mode 360 derajat. Dan untuk melihat suasana jalan sekitar atau mungkin akses jalan, yaitu kita bisa menggeser dengan cara mengklik icon tanda panah pada sekitar atau mungkin akses jalan yang sudah disediakan dalam Google Map. Nah, pada saat kita mencari fasilitas umum, contohnya seperti masjid atau minimarket dan tempat-tempat yang lain, kita bisa melihat berapa jauh jarak tempuh yang bisa kita lewati dari suatu proyek yang sudah kita buat dan lokasi yang kita mau pada Google Map tersebut. Selain jarak yang bisa kita lihat, di sana juga memiliki tampilan waktu tempuh, contohnya seperti berapa jam, berapa menit, atau mungkin berapa detik kita bisa mencapainya ke sana. Kemudian selain itu, tugas mode 360 derajat tersebut sangat berguna untuk melihat seberapa aman atau bagaimana keadaan kontur jalan yang akan kita lewati untuk menuju ke suatu titik yang akan kita tuju pada sekitar objek proyek perencanaan bangunan tersebut. Setelah ini saya akan menampilkan beberapa tempat atau fasilitas umum, contohnya seperti masjid, minimarket, kantor polisi, kantor desa, tempat ibadah yang lain, dan pusat oleh-oleh yang di sekitar proyek perencanaan tersebut. Di sana nanti saya juga akan menampilkan berapa lama waktu tempuh dan jaraknya juga, lalu bagaimana keadaan kontur jalan yang akan kita lewati untuk semua fasilitas umum yang sudah saya rangkum pada video kali ini. Nah, selagi kita melihat beberapa suatu fasilitas umum yang akan saya tampilkan di video ini, saya akan menjelaskan poin penting, yaitu dalam proyek ini saya memilih untuk menggunakan software Google Maps sebagai media utama untuk observasi atau analisis tapak dibandingkan dengan aplikasi atau platform lainnya.
Alasan utama saya yaitu dalam pemilihan ini adalah karena aplikasi tersebut memiliki akurasi data geografis yang cukup tinggi, akses yang sangat mudah, serta kemampuan visualisasi 3 dimensi yang mendukung proses pemahaman konteks lingkungan secara lebih komprehensif. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu memasuki Google Earth. Kenapa aplikasi ini saya pilih juga? Karena dua aplikasi ini memiliki fungsi yang berbeda. Google Earth yaitu kemampuan khususnya kita bisa melihat suatu objek dan kontur tanah maupun bentuk yang cukup jelas untuk bisa kita lihat, dan cara mengaksesnya pun mudah, yaitu untuk berpindah lokasi kita bisa mengklik bagian kiri pada mouse, dan untuk memperkecil atau memperbesar suatu wilayah kita bisa men-scroll bagian tengah mouse. Kemudian untuk beralih secara rotasi kita bisa menahan bagian tengah mouse kemudian digerakkan. Lalu pada aplikasi tersebut kita bisa melihat suasana sekitar wilayah kota-kota yang ada di bagian timur, bagian barat, bagian utara, dan bagian selatan. Pada objek visual yang saya tunjukkan pada layar tersebut yaitu posisi belakang pada villa, kemudian posisi depan view dari villa yang sudah kita tentukan. Masuk kepada fitur-fitur yang sudah disediakan dari Google Earth, yaitu kita bisa mencoba untuk polygon terlebih dahulu. Polygon itu untuk mengukur lahan atau luas lahan yang kita punya. Jadi untuk caranya yaitu mengklik titik-titik sudut pada lahan yang sudah kita buat, lalu secara otomatis kita bisa menampilkan luas lahan per meter persegi dalam Google Earth. Kemudian masuk ke fitur measure atau penggaris, yaitu kita bisa mengukur seberapa panjang suatu bidang lahan atau mungkin sisi-sisi lahan yang akan kita buat. Pada fitur measure juga ditampilkan seberapa panjang ukurannya di Google Earth. Jadi kita bisa secara tidak langsung melihat ukuran-ukurannya yang cukup jelas. Pada tahap ini saya membuat
suatu luas bangunan yang akan kita buat perencanaan bangunan villa view pegunungan dengan lebar 3 meter dan panjang 12 meter. Oke, saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah untuk mendapatkan software tersebut. Kemudian kita bisa cara menggunakannya. Kemudian kita apa saja yang kita bisa dapatkan dari software tersebut. Oke, yang pertama tentunya kita harus mencari atau men-searching pada Google atau Chrome, di mana kita bisa langsung mengetiknya pada menu pencarian yaitu Climate Consultant, di mana kita bisa pilih pada bagian atas sendiri berupa Society of Building itu, kemudian bisa langsung dipencet saja. Kemudian akan muncul menu tampilan seperti pada di gambar. Oke. Kita bisa searching pada bagian bawah. Kita scroll dulu. Nah, kemudian akan menemukan link file yang bisa kita download. Di mana ada beberapa pilihan. Kita bisa sesuaikan dengan kemampuan PC atau software kita. Jadi kita sesuaikan saja. Dan size-nya kita juga bisa pilih mana yang memang cukup atau kuat pada software kita. Oke, jadi ketika kita sudah mendownload, bisa langsung kita buka di menu downloadan di Chrome, kemudian kita bisa langsung saja unduh, untuk nantinya akan muncul menjadi sebuah aplikasi di beranda. Di mana aplikasi tersebut jika kita bisa diinstal dari awal, maka akan muncul pada bagian beranda laptop, dan kita bisa langsung pencet saja teman-teman. Ya, itu nanti akan muncul banyak tulisan dan bla 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 bla. Kemudian kita bisa langsung next saja pada bagian bawah. Kemudian akan akan menunjukkan beberapa pilihan. Ini ada tulisan select project option, di mana select project optionnya kita pilih pada bagian start a new project karena kita baru pertama. Tapi apabila kemudian teman-teman mempunyai project yang sudah dikerjakan sebelumnya, maka bisa di continue previous session. Itu bisa langsung saja dipencet. Tapi karena ini pertama, maka kita pencet di start a new project. Kemudian akan muncul select building type, di mana kita pada bagian atas kita bisa pilih residential, dan pada bagian select unit kita pilih pada bagian metric. Nah, kemudian pada bagian bawah ada select wither data, di mana kita bisa mempunyai ada 3 pilihan sebenarnya teman-teman. Tapi saya akan mengarahkan kalian ke open existing EPW wither data file. Kenapa? Karena itu jauh lebih mudah dan kita cukup mendownload data awal kemudian langsung kita input. Tapi harus berupa data EPW, di mana nanti saya akan mengajarkan teman-teman untuk mendapatkan data iklim yang pertama berupa file, nanti akan saya bantu, tapi saya akan lanjutkan untuk cara penggunaan Climate Consultant dulu. Nah, pada menu di samping-samping gambar ini terdapat beberapa pilihan. Nah, nanti teman-teman bisa cari apabila nanti sudah mendownload, saya akan ajarkan di akhir video. Harus EPW. Itu perlu diingat teman-teman, karena selain itu tidak akan bisa diinput. Oke. Saya di sini akan mencari data iklim untuk wilayah Mojokerto. Ya, Mojokerto. Nah, kemudian akan muncul beberapa pilihan. Ini ada wither data summary, dan teman-teman bisa langsung pilih saja untuk next itu. Ya, akan muncul beberapa pilihan di mana ada temperature range,
ada illumination range, ada wind velocity range, ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman untuk tentukan sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan dan apa yang teman-teman cari di sini gitu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit kelebihan dari climate consultant, di mana climate consultant itu bisa memberikan kita masukan secara general untuk melakukan desain suatu bangunan. Jadi kita diberikan sketsa dari pendapat mereka, tapi secara general untuk membangun suatu bangunan. Nah, ini bisa kalian pilih, teman-teman pilih sekalian. Ini semuanya bisa kalian pilih, semua langsung bisa dicek satu-satu dan akan muncul nanti contoh-contohnya. Di mana nanti contoh-contohnya teman-teman bisa cek sendiri, coba input-input sendiri tidak apa-apa. Nah, next saya akan ajarkan bagaimana cara mendapatkan data file awal yang saya bilang tadi untuk masukkan di climate consultant berupa file dengan jenis tipe EPW. Oke, kita bisa langsung search pada bagian Chrome atau Google. Kita bisa search untuk mengetik climate one buildings, di mana kita bisa langsung pencet pada bagian bawah ini. Nah, ini pencet saja pada bagian yang ada tulisannya climate one building, tapi yang harus ada ORG-nya itu, yaitu yang benar. Kemudian bisa langsung diklik saja. Nah, nanti akan menu tampilannya akan muncul, ada gambar bumi bulat di sini. Itu teman-teman pilih. Yang ini sudah betul, berarti tinggal scroll aja ke bawah. Kita cari pada bagian yang ini. Nah, ini bisa teman-teman pilih, ini pokoknya ada nomor 5 ini. Nah, ini ada nomor 5-nya pada bagian samping ini. Nanti kita cari Indonesia. Nah, region 5 jadi masuknya nanti. Nah, kita cari Indonesia. Indonesia di bagian ini. Nah, setelah nanti muncul Indonesia pada bagian itu, teman-teman bisa langsung aja cari begitu banyaknya data yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman pilih. Tapi saya perlu tekankan teman-teman sekalian bahwasanya kebanyakan dari climate one building ini itu diambil datanya dari lapangan atau tanah luas. Dalam artian seperti ini contoh. Di daerah Surabaya, Sidoarjo, itu kita kebanyakan masuk pada bagian Juanda. Jadi akan ada muncul tampilan Juanda karena memang diambil dari sana. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita bisa langsung cari dan download saja teman-teman ya. Nah, setelah di-download teman-teman bisa langsung cek di downloadan file di Chrome, kemudian teman-teman bisa langsung ekstrak. Karena nanti ada beberapa pilihan tipe file mulai dari EPW, rain dan lain sebagainya, teman-teman bisa pilih sendiri ya. Tapi yang pasti yang digunakan di climate consultant adalah EPW file. EPW, sorry. Nah, teman-teman bisa pilih langsung EPW. Oke, sebentar. Nah, itu bisa langsung masuk teman-teman. Nanti teman-teman masukkan seperti langkah-langkah di awal tadi begitu. Ya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathansyah Prawirharja, NIM 14425000003. Di sini saya akan menjelaskan langkah ketiga tahap proses perancangan bangunan villa view pegunungan, tugas EAS mata kuliah arsitektur digital. Pada video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah proses mendesain sebuah villa dengan konsep view pegunungan menggunakan software SketchUp Web, mulai dari alasan pemilihan software hingga pembentukan atap bangunan. SketchUp Web dipilih karena tidak memerlukan instalasi dan dapat langsung digunakan melalui software seperti Google Chrome atau Microsoft Edge. Software ini sangat cocok digunakan pada laptop dengan spesifikasi rendah hingga menengah
karena tidak memakan banyak penyimpanan. Selain itu, SketchUp Web bersifat gratis, mudah dipelajari karena tampilannya sederhana, ringan, dan stabil. Pengguna juga dapat mengakses 3D Warehouse serta berkolaborasi dengan cara membagikan link model yang bisa dibuka langsung melalui browser. Workflow pada SketchUp Web juga tergolong cepat, mulai dari pembuatan scan hingga pengaturan bayangan atau shadow. Cara mengatur workspace. Pengaturan satuan ukuran dilakukan melalui menu model info. Pada tahap ini, satuan diubah ke milimeter dengan memilih format arsitektur, lalu mengaturnya ke milimeter agar ukuran bangunan sesuai dengan standar perencanaan arsitektur. Membuat desain tapak dan denah. Setelah workspace siap, tahap selanjutnya adalah membuat desain tapak dan denah bangunan. Denah dibuat berdasarkan dimensi ukuran tapak yang telah disepakati sebelumnya. Tahap ini merupakan langkah awal dalam proses perancangan eksterior villa. Pembuatan garis lurus dilakukan menggunakan line dengan tombol L pada keyboard untuk menghapus garis yang tidak diperlukan menggunakan eraser, dan pengukuran jarak dilakukan dengan tape measure tool dengan tombol T pada keyboard. Mengatur ketinggian dinding. Setelah denah selesai dibuat, proses dilanjutkan dengan mengatur ketinggian dinding. Pada tahap ini, tinggi dinding disesuaikan dengan standar ketinggian bangunan yang telah ditentukan. Dinding dinaikkan menggunakan pull atau tombol P pada keyboard, serta membentuk volume bangunan secara 3 dimensi. Penempatan pintu dan jendela. Tata letak pintu dan jendela menjadi elemen sangat penting, terutama dalam menunjang sirkulasi udara, pencahayaan alami, dan pengaturan suhu ruangan. Proses pembuatan bukaan pintu dan jendela cukup sederhana. Langkah awal dilakukan dengan membuat bidang persegi panjang menggunakan line atau tombol L pada keyboard dengan ukuran yang sudah dibutuhkan. Selanjutnya, digunakan pull atau tombol P pada keyboard untuk memberikan ketebalan pada daun pintu dan jendela, sekaligus membentuk kusen. Membuat bentuk atap. Jika bangunan utama sudah berdiri dengan kokoh, tahap selanjutnya adalah menggunakan bentuk atap. Pada desain villa ini digunakan bentuk atap pelana
dengan geometri segitiga yang sederhana. Bentuk atap ini dipilih karena sesuai dengan konsep bangunan bergaya Skandinavian yang minimalis dan cocok untuk area pegunungan. Proses pembuatan atap dilakukan dengan kombinasi line tool, eraser tool, tape measure, dan pull tool. Mendesain fasad bangunan. Pada tahap selanjutnya, proses perancangan difokuskan pada fasad bangunan. Fasad merupakan salah satu elemen paling penting dalam desain eksterior karena menjadi tampilan utama bangunan. Langkah-langkah pembuatan fasad pada villa ini pada dasarnya sama seperti proses pembuatan bentuk atap sebelumnya. Namun, dalam tahap ini, kita perlu memperhatikan bentuk massa bangunan, tata letak ruang sesuai denah, serta ketentuan desain yang telah disepakati bersama. Setelah bentuk bangunan dan bukaan selesai, tahap berikutnya adalah pemilihan warna dan material. Pemilihan material dapat dilakukan dengan mengklik icon material pada deretan toolbar sisi kanan interface SketchUp Web. Untuk menambahkan komponen dari luar, menggunakan juga fitur 3D Warehouse secara gratis. Cara penggunaannya cukup mudah, yaitu dengan memilih material atau komponen yang diinginkan, lalu mengklik bidang bangunan yang akan diaplikasikan. Mengatur bayangan. Proses shadowing atau pengaturan bayangan merupakan salah satu bentuk render sederhana yang tersedia pada SketchUp Web. Proses ini tidak membutuhkan waktu yang lama dan cukup mudah untuk dilakukan. Pengguna hanya perlu mengklik icon shadow pada toolbar di sisi kanan. Kemudian mengatur arah matahari, tingkat kecerahan, serta sudut pencahayaan sesuai kebutuhan desain. Setelah seluruh proses desain selesai, langkah terakhir adalah menyimpan dan mengekspor data. Penyimpanan dapat dilakukan melalui menu import atau print. Desain juga diunduh dalam format gambar PNG melalui export atau dalam format PDF yang siap dicetak melalui menu print. Salah satu kelebihan SketchUp Web adalah kemudahan dalam berkolaborasi, yaitu dengan membagikan link desain pada rekan melalui menu File, Save, dan Setting. Dengan demikian, seluruh tahapan perancangan villa view pegunungan menggunakan SketchUp Web telah selesai, mulai dari pembuatan denah, pengaturan dinding, atap, fasad, hingga rendering sederhana dan menyimpan data. SketchUp Web menjadi solusi yang praktis dan efisien dalam proses perancangan bangunan secara digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramatita Sandi Kusuma dengan NIM 144250000
78. Di sini saya mau mempresentasikan hasil PPT saya dengan Atkul RC Digital. Pembuatan desain interior dari kelompok 3. Tujuan membuat antena. Pembuatan antena ruangan secara digital, menentukan fungsi dan luas ruangan. Saya menggunakan website Homey By.me. Langkah-langkah penggunaan website Home By Me. 1. Membuka website Home By Me melalui browser. 2. Login atau membuat akun baru. 3. Membuat proyek baru dan memilih lantai dasar menggambar dinding sesuai ukuran ruangan. 4. Membagi ruangan sesuai fungsi. Dan 5. Mengatur pintu, jendela, dan tata letak. Hasil desain. Ini merupakan hasil desain kami, yaitu ruang depan, tampak depan, dan ruang dalam, yaitu kamar. Kesimpulan, Homey By.me mudah digunakan. Tena dan desain 3D membantu visualisasi ruangan, cocok untuk perencanaan awal. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara pakai website Kohom untuk membuat layout 2 dimensi. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan software pendukung yaitu Kohom untuk membuat layout 2 dimensi. Kenapa sih alasan bikin layout 2 dimensi itu di aplikasi Kohom? Kohom memiliki tampilan yang sederhana dan intuitif sehingga memudahkan pengguna, khususnya pemula, dalam menyusun layout 2 dimensi tanpa perlu keahlian teknis yang rumit. Terus, website dapat langsung digunakan melalui browser sehingga tidak membebani perangkat dan cocok untuk laptop dengan spesifikasi standar. Penggunaan tidak perlu melakukan update manual seperti pada software desktop karena pembaruan dilakukan otomatis oleh sistem website. Dan yang terakhir, website desain memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk belajar konsep layout 2 dimensi tanpa harus menguasai software desain yang kompleks sejak awal. Yang di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara gimana sih bikin layout 2 dimensi di aplikasi Kohom. Pertama-tama yaitu masuk ke Chrome dulu, terus search Kohom, lalu masuk di website Kohom tersebut, lalu nanti ada tampilan seperti ini, dan pertama-tama kalian pencet proyek baru untuk membuat 2 dimensi tersebut. Dan selanjutnya di sini ada apa ya, kayak untuk mengatur workspace lah. Setelah proyek terbuka, pastikan berada pada mode 2 dimensi, jangan 3D atau selain yang lainnya. Agar proses perancangan dena dilakukan dalam tampilan 2 dimensi, bukan 3D. Sebelum menggambar, atur skala dan satuan ukuran, meter atau sentimeter, agar layout 2 dimensi sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Yang selanjutnya, pilih tool draw wall, lalu gambar dinding dengan cara klik dan tarik pada area kerja. Atur panjang, lebar, dan ketebalan dinding sesuai kebutuhan desain kalian. Terus sambungkan garis dinding sehingga membentuk ruang tertutup. Pastikan setiap ruang memiliki ukuran yang tepat dan proporsional. Oke, yang selanjutnya setelah membuat gambar garis-garis buat 2 dimensi, lalu tambahkan pintu dan jendela agar agar dinding tidak monoton, bisa masuk. Atur ukuran dan arah bukaan sesuai fungsi ruangan. Yang selanjutnya, setelah membuat pintu, otomatis dena layout 2 dimensi itu sudah jadi. Lalu kalian klik tombol save untuk menyimpan hasil layout 2 dimensi agar tidak kehilangan data. Dan selanjutnya, kalian kalau ingin butuh PDF atau DWG, kalian bisa mengekspor. Pilih menu ekspor atau screenshot untuk menyimpan layout 2 dimensi dalam format bentuk DWG atau PDF. Sehingga
bahan laporan atau presentasi kalian bisa digunakan. Sekian, terima kasih untuk penjelasan dari cara cara tata cara menggunakan website Pohom untuk membuat layout 2 dimensi. Perkenalkan, nama saya Agrada Ramadan, NIM 14425000002. Di sini saya akan menjelaskan langkah ke-6 tahap proses rendering bangunan Villa View Pegunungan tugas EAS Arsitektur Digital. Di video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah merender sebuah perancangan menggunakan software SketchUp 3D AI, dan alasan saya menggunakan software ini karena sangat efisien waktu dalam proses desain, 2. Mudah untuk diakses para pengguna dan tanpa perlu instalasi pada perangkat, 3. Mendukung visualisasi konsep desain, 4. Gratis dan aksesibel, 5. Integrasi dengan workflow SketchUp, 6. Cocok untuk presentasi akademik. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah-langkah cara merender menggunakan software SketchUp 3D AI. Langkah pertama, kita buka aplikasi perambahan web pada laptop maupun HP. Kalian bebas menggunakan Chrome ataupun aplikasi perambahan web lainnya. Setelah itu, kita cari di search bar dan ketik nama softwarenya, SketchUp 3D AI. Lalu, cari web yang seperti ini dan klik pada webnya. Setelah masuk di web, akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, di sini kita diharuskan login terlebih dahulu. Jika belum mempunyai akun pada web ini, kita bisa login menggunakan akun Google untuk login. Saya sarankan login menggunakan akun Google karena lebih cepat dan efisien waktu. Cara login menggunakan akun Google cukup mudah. Dengan klik yang bagian bawah ini, lalu akan muncul pilihan seperti ini, dan pilih akun yang ingin diloginkan. Lalu tunggu beberapa detik dan sudah selesai. Setelah login, akan muncul tampilan seperti ini. Dan lalu kita akan klik Launch App. Nah, selanjutnya kita klik yang bagian tengah ini. Lalu kita akan cari screenshot atau foto yang sudah diambil dari desain kita untuk dirender di sini. Nah, ini saya pilih file ini ya. Nah, di sini karena menggunakan AI, di sini kita harus memasukkan prompt. Saya menggunakan prompt dari ChatGPT karena lebih mudah dan lebih cepat. Kita copy promptnya, lalu kembali ke SketchUp 3D AI dan kita masukkan di sini. Lalu kita render. Tunggu beberapa saat, nanti akan muncul di sampingnya seperti ini. Nah, ini merupakan hasil rendernya. Jika hasil rendernya kurang memuaskan, kita bisa render ulang menggunakan prompt yang lain untuk memaksimalkan rendernya. Berikut adalah hasil render dari SketchUp 3D AI menggunakan prompt yang berbeda.